Makin maraknya tingkat kekerasan terhadap anak dan dapat menyudutkan seorang tenaga pendidik ditanggapi oleh Adi Sangadi, pengamat perlindungan anak Sumsel. Setiap anak tidak diperkenankan dilakukan tindakan kekerasan fisik dan psikologi, baik di sekolah, rumah, dan di lingkungan. Untuk di sekolah, tenaga pendidik hanya boleh melakukan proses belajar dan mengajar tanpa menggunakan kekerasan dan intimidasi. Jika hal ini dilakukan, sudah masuk ke dalam unsur pidana. Sebaiknya untuk anak yang tidak dapat dididik di sekolah diserahkan kembali ke orang tuanya dan jangan menyakiti dan melakukan tindak kekerasan. Selalu mencanangkan bahwa kalau seandainya ada dengan adanya undang-undang perlindungan anak, ini adalah kemauan dari DPR, cerminan dari bangsa Indonesia untuk tidak melakukan suatu tindakan apapun terhadap anak-anak. Artinya dalam hal ini, kalaupun memang ada anak-anak yang memang begitu nakal, yang begitu sudah tidak bisa diatur lagi, begitu sudah tidak bisa dibina lagi, tidak usah diapa-apakan. Panggil saja orang tuanya, kembalikan saja. Kembalikan saja mereka sekolah di tempat lain, kembalikan saja mereka untuk keluar dari sekolah tersebut. Karena dengan hanya cara bikin, mungkin cara itu sangat elegan dan sangat tidak melanggar hukum, sehingga akhirnya guru-guru tersebut ataupun sekolah tersebut tidak akan tersangkut permasalahan. Kalaupun memang demikian, silakan mereka untuk bersekolah di tempat lain. Ya, begitu juga kami menyampaikan kepada pihak orang tua daripada murid yang kadang-kadang memang keterlaluan untuk selalu berpikir kritis terhadap undang-undang perlindungan anak. Sebentar-sebentar, ini ada undang-undang perlindungan anak, ini ada KPAI, ini ada ini, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menganggap bahwa ada suatu kebebasan yang dibuatkan oleh si anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa untuk dapat melakukan apapun. Itu salah. Padahal di situ sudah dijelaskan, ada SPPA, undang-undang sistem peradilan pidana anak. Itu sudah jelas. Kalau dulu itu kan disebut dengan anak nakal. Nah, di situ sekarang disebut dengan anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku. Jadi artinya bisa saja kalau memang mereka tetap melakukan tindakan, mereka masih tetap bisa saja diproses. Untuk kekerasan terhadap anak sendiri, menurut pengamatnya, masih didominasi dengan kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Farel Dwi Satria, Seption Rizky, Sriwijaya TV.